Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau membuat kue kering dari setengah kilogram tepung terigu dan sekali ngadon jadi 3 toples kue kering yang enak seperti ini. Dan kue kering ini saya buat dengan 3 varian rasa yang berbeda. Jadi jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, sekarang bisa kita buat sama-sama. Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk bahan pertama, saya pakai margarin ditambah butter, dan ini saya campurkan jadi satu. Selanjutnya, ini akan saya aduk-aduk terlebih dahulu agar butter dan margarinnya bisa tercampur rata. Nah, ini saya pakai balon whisk untuk mengaduknya agar lebih mudah untuk mencampurkannya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang akan saya masukkan gula halus dan akan saya aduk kembali agar lebih lembut. Nah, setelah terlihat lembut seperti ini adonannya, sekarang akan saya masukkan kuning telur sebanyak 2 butir. Dan ini akan saya masukkan satu persatu kuning telurnya agar lebih mudah untuk mengaduknya. Akan saya aduk hingga tercampur rata sehingga adonannya menjadi lebih lembut dan creamy. Nah, setelah terlihat adonannya seperti ini sudah cukup. Sekarang akan saya masukkan bahan lainnya. Dan ini akan saya masukkan keju cheddar yang sudah saya parut tipis seperti ini sebanyak 150 gram. Selanjutnya bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata karena adonannya lebih padat. Sekarang akan saya ganti balon whisknya menggunakan spatula. Bahan selanjutnya saya masukkan tepung maizena dan sebelumnya akan saya saring terlebih dahulu agar tidak ada yang menggumpal. Nah, ini bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian akan saya tambahkan susu bubuk sebanyak 1 saset atau 26 gram. Dan tepung terigu protein rendah sebanyak setengah kilo atau 500 gram. Dan ini akan saya masukkan sedikit demi sedikit dulu ya, sambil disaring agar tidak ada yang menggumpal. Kemudian ini adonannya bisa kita aduk hingga tercampur rata. Dan kita masukkan kembali sisa tepungnya hingga habis. Nah, setelah adonannya sudah padat seperti ini, sudah susah mengaduknya dengan spatula, sekarang bisa kita aduk dengan tangan yang bersih. Aduk perlahan saja, jangan ditekan terlalu keras agar adonannya tidak keras dan melebar. Nah, setelah seperti ini adonannya sudah tercampur rata dan sudah bisa dibentuk, ini sudah cukup ya. Selanjutnya setelah seperti ini akan saya bagi adonannya menjadi 3 bagian sama rata. Dan jika ditimbang masing-masing bagiannya sebanyak 400 gram. Dan untuk sisa adonan yang belum terpakai, ini bisa kita tutup dengan plastik seperti ini. Untuk pencetaknya, saya menggunakan sendok takar seperti ini, ukuran 7,5 ml. Dan ini akan saya ambil adonannya dan saya padatkan di sendok takar seperti ini. Jika ditimbang, untuk satu adonannya beratnya kira-kira 6 gram. Nah, ini adonan yang sudah selesai kita takar, sekarang bisa kita bulat-bulatkan. Nah, ini kita bulat-bulatkan sampai padat dan permukaannya menjadi halus. Nah, setelah halus seperti ini bisa kita masukkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya tidak perlu dioles dengan margarin ya. Kemudian bisa kita bulat-bulatkan lagi sampai adonannya habis. Nah, ini setelah dibulatkan semua hasilnya jadi 39 pieces. Dan sekarang adonannya bisa langsung kita panggang. Untuk memanggangnya saya menggunakan oven tangkring seperti ini yang sebelumnya sudah saya panaskan menggunakan api sedang cenderung kecil selama 20 menit. Dan ini adonan yang pertama akan saya panggang selama 30-35 menitan. Dan setelah 15 menit pertama, loyangnya ini akan saya bolak-balik agar matangnya bisa merata. Dan tetap saya simpan di rak yang kedua ya, hanya loyangnya saja yang saya putar posisinya. Sambil menunggu adonan yang pertama matang, ini kita cetak dan bulatkan kembali adonan yang kedua. Dan untuk caranya sama seperti adonan yang pertama ya.
Nah ini hasilnya. Untuk adonan kedua juga sama, jadi 39 pieces. Kemudian langsung saja adonannya kita masukkan ke dalam oven. Dan untuk waktu pemanggangannya sama seperti adonan yang pertama, selama 30-35 menitan. Nah setelah 35 menit untuk adonan yang pertama kita oven, terlihat sudah matang, ini bisa kita angkat. Dan untuk adonan yang kedua ini bisa kita pindah posisinya ke rak yang di tengah. Kemudian bisa kita tutup ovennya dan panggang lagi sampai matang. Nah ini untuk adonan yang pertama terlihat sudah matang, bagian bawahnya berwarna kecoklatan seperti ini. Dan untuk adonan yang pertama ini akan saya buat kue putri salju. Jadi selagi masih hangat ini bisa kita masukkan ke dalam gula tepung atau gula halus seperti ini. Dan langsung saja kita lapisi permukaannya dengan gula halus agar menempel. Nah setelah menempel seperti ini, sekarang bisa kita pindahkan ke dalam toples. Dan ini putri saljunya saya masukkan ke dalam toples berukuran 500 gram. Nah ini hasilnya, kue putih salju kejunya jadi satu toples seperti ini. Dan ini akan saya beri taburan di atasnya dengan gula donat secukupnya. Kita pakai saringannya seperti ini agar gula donatnya tidak ada yang menggumpal. Nah seperti ini hasilnya kue putih saljunya yang sudah jadi. Setelah 35 menit adonan yang kedua sudah matang, bisa kita angkat dan dinginkan. Untuk adonan keduanya yang sudah matang ini akan saya buat bomboloni cheese cookies. Karena masih hangat ini akan saya tunggu dulu hingga dingin. Sambil menunggu dingin cookiesnya, saya lelehkan coklat batang di atas air panas seperti ini. Kemudian saya juga pakai kacang tanah cincang yang sudah disangrai seperti ini. Setelah cookiesnya dingin, kita celupkan bagian atasnya ke dalam coklat yang sudah dilelehkan seperti ini. Dan ini sambil kita goyang-goyangkan agar coklatnya bisa menempel dengan merata. Selanjutnya ini akan saya taburi bagian atasnya dengan kacang sangrai seperti ini. Nah ini hasilnya, sekarang bisa kita tunggu hingga coklatnya mengeras dan lakukan lagi sampai habis. Setelah coklatnya mengeras, ini akan saya simpan bomboloni cheese cookiesnya ke dalam toples ukuran 500 gram. Nah ini ya hasilnya bomboloni cheese cookiesnya yang sudah jadi. Selanjutnya untuk adonan yang ketiga masih sama, akan saya takar menggunakan sendok takar ukuran 7,5 mili seperti ini. Dan ini akan saya buat palm cheese cookies. Nah ini hasilnya, adonan yang sudah selesai ditakar. Sekarang bisa kita siapkan loyang yang sudah dilapisi dengan baking paper seperti ini. Dan siapkan juga gula palem sebanyak 100 gram seperti ini. Selanjutnya bisa kita bulat-bulatkan adonan yang sudah ditakar tadi seperti ini. Dan ini bisa langsung kita masukkan ke dalam gula palem. Kemudian ini kita goyang-goyangkan agar cookiesnya bisa terlapis dengan gula palemnya. Atau bisa juga kita siram-siram menggunakan tangan seperti ini sampai gulanya menempel. Nah setelah gulanya menempel bisa kita letakkan di atas loyang. Nah ini untuk adonan yang ketiga jadi 38 pieces seperti ini. Dan sekarang siap untuk kita panggang. Nah ini akan saya oven sama seperti tadi selama 30-35 menitan. Dan setelah 15 menit di oven ini bisa kita tukar posisinya agar matangnya merata. Dan ini setelah 35 menit sudah terlihat palm cheese cookiesnya sudah matang, bisa kita angkat dan dinginkan. Dan ini setelah dingin palm cheese cookiesnya bisa kita masukkan ke dalam toples ukuran 500 gram. Nah ini dia palm cheese cookiesnya yang sudah matang, hasilnya jadi satu toples seperti ini. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.